Jangan makan makanan yang syubhat atau haram. Kalau kita makan makanan yang halal, hari-hari kita jaga makanan kita. Ini makanan jelas apa enggak? Yang masuk ke dalam qalbal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ala ibadatik. Wahai zat yang maha membolak-balikkan hati. Karena hati kita ini kadang-kadang bisa berubah-ubah. Kita hari ini semangat ibadah, tahu-tahu besok malas. Hari ini kita semangat beramaliyah, tahu-tahu besok malas. Karena dikatakan iman itu yazid wa yanqus, kadang bertambah, kadang berkurang. Wajar, itu manusiawi. Tapi minta kepada Allah. Kalau sudah pas lagi semangat-semangatnya, minta kepada Allah. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Tsabbit qalbi, tetapkan hatiku ini Allah. Ala dinik, atas agamamu, wa ala ibadatik, dan atas ibadahku kepadamu. Diminta supaya hati ini gak dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari sini kita harus paham, jika kita sudah mau beribadah kepada Allah, kita sudah mau beramaliyah, jangan sampai kita menunda-nunda. Jangan sampai kita menunda-nunda. Kenapa? Karena takutnya ketika sekarang kita sudah niat, misal saya akan sholat sunnah berapa rakaat, atau saya akan sodakoh misalnya 100.000. Pian tunda, nanti dulu. Akhirnya apa? Ketika pian mau mengeluarkan semakin berat. Akhirnya nggak jadi, ataupun bisa berkurang daripada niat awalnya. Kenapa? Karena pian menunda itu tadi. Akhirnya apa? Hati pian ini bolak-balik, berubah-ubah. Jadi di dalam ibadah jangan sampai kita nunda. Di dalam beramaliyah, di dalam kita mempunyai amal kebaikan, niatan kebaikan, jangan sampai ditunda-tunda. Kalau sudah ada niat dalam diri kita, segera kerjakan. Jangan pakai ditunda. Insya Allah kita semua selalu diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam beribadah, di dalam beramaliyah, ataupun di dalam berbuat segala kebaikan. Kita berharap bisa istiqomah di dalamnya. Karena satu ibadah yang paling dicintai oleh Allah adalah yang istiqomah. Kalau kita nggak istiqomah, sekarang kita ibadah, besoknya nggak ibadah lagi. Sayang. Tapi kalau sekarang ibadah, besok bisa ibadah lagi, itu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh Beb, caranya Beb, supaya kita ini bisa istiqomah, gimana? Supaya bisa istiqomah itu loh. Gimana caranya? Caranya ya jaga makanannya. Jangan makan makanan yang syubhat atau haram. Kalau kita makan makanan yang halal, hari-hari kita jaga makanan kita. Ini makanan jelas apa enggak? Yang masuk ke dalam tubuh kita ataupun keluarga kita. Kalau jelas, baik, halal, kita konsumsi, insya Allah itu bisa memperingan daripada tubuh kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau hari-hari kita sudah suka makan makanan yang syubhat, ini punya siapa ya? Nggak tahu urusan sudah, makan. Nggak tahu punyanya siapa, nggak tahu haknya siapa, dimakan. Nggak tahu ini halal apa haram, dimakan. Apalagi yang haram. Nah, ini bisa membuat tubuh kita berat untuk melaksanakan daripada ibadah ataupun beramaliyah. Jadi kita koreksi aja diri kita. Kok kayak males ya? Kok kayak nggak semangat ya ibadah? Awas, jangan-jangan yang kita konsumsi itu daripada sesuatu yang syubhat, sesuatu yang haram.
Nggak heran kalau ternyata akhirnya apa? Membuat diri kita malas di dalam ibadah. Diajak pengajian, males. Uyuh bipai, capek. Diajak ke masjid, capek. Tak bisa istiqomah, itu tadi. Jangan-jangan faktor daripada makanan yang kita konsumsi. Kita berharap selalu kita dijaga oleh Allah dari mengkonsumsi makanan yang syubhat. Dijaga oleh Allah dari mengkonsumsi daripada makanan yang haram. Kenapa? Kalau tubuh kita ini sudah kemasukan makanan yang haram, satu biji saja, ibadah kita nggak diterima 40 hari. Kan walaupun cedat-jedut, sujud, sampai benjol semua, ternyata makanan sehari-harinya haram, ya sama aja, gak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makanan itu faktor penting, dijaga makanannya. Jangan sembarangan kita mengkonsumsi daripada makanan yang haram.